Pertanyaannya, menjadikan pilot, apakah itu sama dengan menyatakan pilot? Ayo, kepada warganet Maledes, bisa menjawab nggak pertanyaan ini? Kalian kan harus konsisten. Itu kan kosakata Indonesia Belanda, gitu kan ya. Kontan keras. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, saya ingin membacakan komentar dari beberapa teman-teman. Seperti kita ketahui ya teman-teman bahwa kita mengenal kosakata kontan. Kosakata kontan itu ternyata ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Definisi kontan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu dituliskan tidak bertangguh berkenaan bayaran tunai. Kemudian di sana ada yang namanya kontan keras. Pada saat itu juga dijawab, dibalas gitu ya. Kemudian komentar dari Mbak Iis Maisaroh. Ya Allah, ngakak banget, kontan keras, kok maksa banget Maledes ini. Sudah ketahuan nyolong nyontek tapi berusaha ngeles. Oh ya, ada beberapa komentar saya dibalas pakai bahasa gaul Indonesia, pakai lu gue. Aduh, nggak pantas banget lidah-lidah Maledes ini pakai bahasa gaul Indonesia, geli banget jadinya. Mereka sering menempatkan kosakata lu, gua, dong, deh itu atau sih gitu ya, itu sering nggak tepat gitu. Tapi mereka ingin seolah-olah mereka bisa menunjukkan ini gue bisa nih ngomong dalam bahasa gaul gitu. Kalau ada kontan keras, berarti kan harus ada kontan lunak dan atau kontan lembut, begitu kan ya? Nah, kita di Indonesia itu terbiasa dengan yang namanya lawan kata. Lawan kata kalau ada kontan keras berarti seharusnya ada kontan lunak atau kontan lembut. Ketika kita menggunakan logika kita dalam yang namanya lawan kata, maka menjadi sangat menarik teman-teman ketika di dalam bahasa Melayu Maledes, sesuatu yang ilegal atau yang tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah itu mereka mengatakan haram. Ya, jadi kan karena itu kita mendengar dulu ada namanya pendatang haram. Ya, pendatang haram itu maksudnya ya orang yang datang tanpa ada izin resmi, mereka mengatakan itu haram. Kemudian kalau ada pedagang yang tidak mempunyai izin untuk berdagang, mereka mengatakan pedagang haram. Haram di sini mereka mengaitkan dengan hal-hal yang ilegal atau yang tidak mempunyai izin. Nah, menjadi sangat menarik ketika kita menggunakan logika tersebut. Di Indonesia, kita mengatakan halal haram itu hanya terkait dengan yang namanya agama. Tidak ada itu berkaitan dengan sesuatu duniawi, begitu ya. Ketika ada praktik-praktik perjudian di Maledes, perjudian yang tidak mempunyai izin, karena di Maledes itu judi itu sesuatu yang bisa mendapatkan izin dari pemerintah mereka. Ketika ada judi yang tidak mempunyai izin dari pemerintah, mereka mengatakan judi haram. Logikanya, ketika ada judi yang diizinkan oleh pemerintah, maka itu menjadi judi halal. Mengapa? Karena lawan kata haram itu halal. Tidak ada yang namanya, oh ini judi haram, kalau ini judi legal. Nggak ada. Kalau sudah haram, ya lawan katanya halal. Nggak ada kosakata haram, lawan katanya legal. Nggak ada. Nggak ada itu. Nah, ini kan sama. Kontan keras berarti harus ada kontan lunak gitu. Namun yang seperti kita ketahui bersamalah, mereka itu memang selalu kebingungan. Begitu kita mengatakan kalau ada judi haram, berarti harusnya ada judi halal. Oh, mereka itu langsung ngamuk-ngamuk. Tapi pajak dari kasinonya mereka nikmati. Berarti halal.
Di satu pihak berkata, mana ada bahasa Indonesia. Di lain pihak berkata, mari kita colong kosakata bahasa Indonesia. Betapa bejibunnya kosakata bahasa Indonesia dan unsur-unsur yang berasal dari Indonesia di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Jadi mereka itu memang selalu berdua muka. Ya kalau kita mengatakan orang yang nggak konsisten atau dalam bahasa agamanya orang munafik dong, ya karena yang diomongin di depan dengan yang dilakukan di belakang beda gitu. Ya itu kan ciri-ciri orang munafik. Warga Maledes sering ngeledek kosakata rumah sakit. Kenapa rumah bisa sakit? Dan saya pernah tanya balik kosakata rumah gila yang ada di kamus mereka. Mengapa rumah bisa gila? Apakah dia stres? Rumah gila, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu gedung atau rumah tempat merawat orang gila. Ini mungkin lebih ke arah jadinya rumah sakit jiwa ya kalau sekarang. Jadi ini masih menggunakan definisi yang menurut saya ini masih menggunakan definisi yang lama. Seperti kita kan dalam bahasa Indonesia untuk mereka yang gelandangan kita menyebutkan tunawisma ya. Untuk mereka yang tidak mempunyai indera penglihatan kita mengatakan tunanetra. Untuk mereka yang tidak mempunyai atau tidak lengkap indera pendengaran mereka, maka kita mengatakan tunarungu, betul ya. Nah, rumah gila ini sebenarnya masih menggunakan definisi yang lama, dan saya yakin bahwa sekarang kita sudah mengatakan ini mungkin rumah sakit jiwa ya, jadi bukan rumah gila lagi. Apakah ada kosakata rumah gila di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Pokoknya semua kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau bisa dicontek, diambil semua, dijiplak semua untuk menjadi kosakata di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Apa definisinya? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, rumah tempat merawat orang gila. 100% sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nah, ini sebagai bukti sejarah lagi ya, bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini kalau nggak menjiplak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya yakin mereka tidak mempunyai banyak perbendaharaan kosakata. Yang terhormat Kang Supriyadi dan para netizen Indonesia, kalau kantor perusahaan besar biasa punya cabang di mana-mana, bagaimana kalau diusulkan ke UNESCO agar bahasa Maledes adalah cabang utama bahasa Indonesia dengan sistem royalti atau waralaba? Insya Allah saya siap jadi mandor pengawas penggunaan bahasa Indonesia oleh tipe MAQ 15 ringgit untuk cabang utama Maledes. Mari kita gas, jangan kasih kendor. Saya kira si mantan dosen itu hanya ngaku-ngaku saja dia mantan dosen, padahal dia lulusan sekolah rendah saja supaya terlihat pandai, mengaku berpendidikan Amerika supaya Bung Briminder ngaku aja deh. Ijazah yang kita miliki itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita pernah bersekolah. Tapi apakah kita pernah menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir sebagai manusia yang waras? Itu bukan sesuatu berkorelasi positif dengan mereka yang mempunyai ijazah, walaupun idealnya harusnya mereka mempunyai korelasi positif, bahwa ijazah pendidikan mereka makin tinggi, maka mereka semakin bisa menggunakan akal mereka untuk menganalisa suatu keadaan. Oleh karena itu, yang namanya ijazah itu hanya sebagai pintu pertama, ya, pintu pertama untuk kita berbicara. Namun ketika kita membuka mulut, menuliskan, dan itu ternyata tidak sesuai dengan ijazah kamu, maka ijazah kamu itu sebenarnya tidak ada gunanya. Mengapa? Ijazah kamu itu gagal membuat kamu untuk menjadi manusia yang berpikir waras, berpikir logis gitu ya. Jadi kalau misalkan si mantan dosen atau dosen bekas ini mengaku-ngaku saja, ya itu urusan dia. Jadi, dan seperti kalau kita mendengarkan ya, pernyataan-pernyataan dari si Soleha Yakob itu ya, yang ngaku-ngaku profesor itu, yang dia mengatakan bahwa pusat peradaban Sriwijaya itu bukan di Palembang, tapi semua bukti sejarah menunjukkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang. Jadi pernyataan yang diucapkan oleh Soleha Yakob itu menjadi sesuatu lelucon
Lelucon karena ternyata gelar profesormu, saya nggak tahu latar belakangnya si Soleha Yakub sebagai profesor itu dalam bidang apa. Tapi lu ngebacot dengan mengatakan bahwa pusat peradaban Sriwijaya itu bukan di Palembang, namun bukti-bukti sejarah menunjukkan pusat peradaban Sriwijaya itu ada di Palembang. Itu kamu itu jadinya menurunkan status kamu, orang yang mulanya mungkin hormat, ya respect dengan gelar profesormu, namun ketika kamu ngebacot dan tidak sesuai dengan data-data yang ada, maka kamu sebenarnya menempatkan dirimu tidak lebih tinggi ketimbang tukang jual obat di pasar. Tukang jual obat di pasar itu kan bisa menjanjikan bulan bintang kan, ngomong sembarangan aja itu. Dengan cukup satu olesan ini aja, ini bisa menyembuhkan mulai dari penyakit kurap sampai penyakit jantung. Nah, gitu kan. Ngebacot aja loh. Mengapa sang dosen sepertinya tidak punya rasa malu, padahal membiarkan rasa malu sesaat akan mengubah menjadi kebodohan permanen? Wahai sang dosen, kalau pintar bikin kamu merasa paling benar dan sombong pula, berarti ada yang salah dari cara belajarmu. Kesalahan yang terlihat kecil bagi kita, orang Indonesia, bisa jadi luka yang tak sembuh bagi dia. Gunakan nalar sebelum berucap. Sepertinya si dosen bekas ini ya, sudah kehilangan nalar itu sendiri. Disebabkan apa? Mungkin ya disebabkan karena dia mencoba menegakkan benang yang basah. Ya, sesuatu yang udah jelas-jelas tertulis di dalam kamus mereka. Sesuatu kosakata, misalkan saya berbicara kosakata, itu yang jelas-jelas tertulis di kamus mereka. Dia mencoba menidakkan. Inilah orang yang bukan hanya kehilangan logika, tapi nalarnya aja sudah hilang. Gitu. Nah, saya nggak tahu ya apakah warganet Maledes dosen bekas ini mengenal kosakata nalar. Dan itu sangat disayangkan. Mengapa? Karena kalau kita baca komentar si dosen bekas ini, dia mengatakan bahwa dia dulu dosen di Universiti Kebangsaan Malaysia, pernah belajar di master ya, tingkat masternya itu di Amerika. Bahkan kalau nggak salah dia pernah menuliskan, saya dulu berinteraksi dengan orang Indonesia waktu sekolah di Amerika, gitu. Dia ada menuliskan. Nah, artinya apa? Si dosen bekas ini mempunyai ilmu pengetahuan. Namun di atas ilmu pengetahuan itu ada yang namanya logika. Nah, di atas logika itu ada yang namanya nalar. Jadi kalau misalkan tidak bisa membedakan perbandingan yang sederhana saja, kosakata bahasa Belanda yang berakhiran TIE, itu ingin disamakan dengan kosakata yang berakhiran OEN. Itu kan menurut saya bukan hanya cacat logika, tapi udah cacat nalar gitu. Bapak dosen itu bilang kenapa kita tidak ubah nation jadi nasi dan station jadi stasi. Sok tahu dia. Bahasa Belanda nation nasional dan penyebutan station dalam bahasa Belanda stasiun. Jadi sesuai fonologi Indonesia. Jadi nasional dan stasiun dan akhirnya jadi stasiun. Maksa banget dia nasional harus disebut nasi. Yang lebih heran lagi, jelas-jelas Pak Pri sudah sampai beberapa episode menerangkan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia versi Maledes. Tapi si mantan dosen kok nggak cek di kamus bahasa Maledes sendiri dan masih protes. Waham tingkat dewa. Dia sebenarnya mengakui bahwa kamus bahasanya itu memang ngawur. Saya bisa merasakan bahwa betapa hancur hatinya melihat bahwa buset, kualitas kamus gua kayak gini. Tapi yang namanya Maledes, Waham, gitu kan. Mereka akan tetap mengatakan bahwa kamus mereka itu adalah kamus yang sempurna. Bahkan bisa mengatakan bahwa ini kamus yang menjadi rujukan utama bahasa Melayu di Indonesia, gitu. Bagaimana kalian mengatakan rujukan utama kalau isi di dalam kamus kalian tuh isinya bahasa Indonesia semua? Dan satu lagi, Indonesia itu tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan mereka. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa kedaulatan bahasa Indonesia itu diperkecilkan. Dan ini menunjukkan teman-teman, desain mencoba mengecilkan kedaulatan bahasa Indonesia itu bukan sesuatu yang kebetulan. Dan ini tertulis resmi loh di dalam kata pengantar kamus mereka. Kan mereka ada yang namanya kerjasama Mabim itu ya. Masa mereka nggak tahu sih
bahwa Indonesia, bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Lantas mengapa mereka kok berani-beraninya menuliskan, oh bahasa Melayu, bahasa utama yang dipertuturkan di Indonesia. Secara eksplisit, mereka mengatakan, oh kami tidak mengenal bahasa Indonesia. Implikasinya apa? Mereka tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Apakah itu suatu kebetulan? Enggak, itu udah ada desainnya. Udah deh. Kamus Dewan itu ibarat lemari baju pesta yang isinya baju-baju mewah, kosakata puitis dan serumpun, tapi sehari-harinya pemilik rumah lebih suka pakai kaos oblong bolong-bolong, bahasa pasar Inggris. Betul. Mereka hanya untuk validasi aja. Jadi nanti kalau bahasa Indonesia mengatakan gini, oh kami punya kosakata itu, gitu. Apakah digunakan atau enggak? Ya itu beda cerita itu. Yang penting ada dulu di dalam kamusnya. Bagi negara lain, tak kenal maka tak sayang. Khusus untuk negara Maledes, tak kenal maka tak benci. Sebaiknya negeri seberang fokus aja ke bahasa Inggris, seperti Singapura, di mana bahasa Melayu sudah hampir punah di sana. Pemerintah dan sebagian besar penduduk negara Singapura pun tidak ada masalah dengan itu. Dan itu lebih baik untuk negeri seberang. Jadikan saja bahasa Inggris sebagai pemersatu bahasa kalian. Saya maksud jadikan bahasa Inggris sebagai bahasa tunggal negara kalian, bukan dua bahasa nasional lagi. Mungkin ini bisa lebih diterima dan tidak bikin ribut. Kaum Cina dan India pun akan senang dengan ini. Dan juga tidak lagi mengganggu bahasa Indonesia yang sudah mapan sebagai bahasa nasional Indonesia yang berusia hampir 100 tahun ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa baru di dunia ini yang mampu menembus UNESCO dan beberapa negara di dunia. Masyarakat kalian telah banyak yang berbahasa Inggris, lebih baik fokus ke sana saja. Dan kalian juga telah gagal dalam memajukan bahasa Melayu negara kalian. Mengapa kalian ambil langkah mundur lagi ingin memajukan bahasa Melayu? Biar kami saja yang melestarikan bahasa melalui beberapa daerah di negara kami dengan 72 dialek Melayu di negara kami. Di negara kalian kan cuma ada 14 dialek dan merasa paling berhak atas bahasa Melayu. Nggak bisa, Mas. Mereka nggak bisa mengubah bahasa mereka itu, bahasa kebangsaan mereka itu menjadi bahasa Inggris. Karena mereka diikat dengan konstitusi mereka. Jadi konstitusi mereka itu dianggap seperti Al-Quran. Jadi tidak boleh diubah, tidak boleh diamandemen. Dan saya bisa mengerti mengapa mereka tidak boleh mengamandemen konstitusi mereka, terutama yang berkaitan dengan bahasa ini. Karena itu nanti akan berkaitan dengan status keistimewaan bangsa Melayu. Di Maledes, definisi Melayu itu bukanlah definisi etnis, tapi definisi politis. Mengapa? Karena definisi Melayu di Maledes itu adalah beragama Islam, berbahasa Melayu, kemudian adat istiadat Melayu, kan? Itu definisi di konstitusi mereka. Begitu nanti bahasa kebangsaannya diganti dengan bahasa Inggris, maka status Melayu mereka itu nanti bisa dipertanyakan. Dan kalau sudah status Melayu itu dipertanyakan, wah itu bisa kemana-mana itu nanti. Bahkan termasuk nanti status rajanya itu sendiri atau sultan-sultannya itu. Ya, karena memang yang memegang mereka sekarang itu adalah ya sultan itu, status Melayunya itu. Jadi kalau mereka mengubah bahasa kebangsaan mereka menjadi bahasa bukan Melayu, itu mengubah fondasi negara mereka. Walaupun bahasa Melayu yang mereka kembangkan sekarang itu bukanlah bahasa Melayu, itu bahasa rojak. Atau kalau mau mengatakan agak lebih lembut, ya bahasa Melayu Maledes lah. Bahkan definisi Melayu mereka juga bukan berdasarkan etnik kan. Jadi itu akan membongkar semua fondasi mereka. Dan itu terlalu mahal harganya. Jadi oleh karena itu ya mereka hiduplah dalam dilema gitu ya. Berkelahilah kalian terus-terusan untuk tentang bahasa ya, tentang bangsa gitu. Teruslah kalian berkelahi. Kita sih menikmati aja ya.
Mungkin bisa diusulkan suatu event nasional seperti Temu Melayu Nasional tahunan yang diselenggarakan bergantian di Aceh Tamiang, Deli Serdang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jambi, dan Pontianak, dihadiri oleh seluruh perwakilan Melayu dari seluruh Indonesia. Perwakilan suku-suku lainnya diundang sebagai tamu kehormatan. Melayu Maledes diundang saja, tapi sebagai penonton di luar pagar. Ini adalah menanggapi ketika saya mengatakan bahwa suku bangsa Melayu di Indonesia itu harus lebih agresif ya, lebih agresif memasyarakatkan bahwa asal-usul Melayu, pusat peradaban Melayu itu ada di Indonesia, bukan di Maledes. Diperlukan usaha terutama dari teman-teman warga negara Indonesia yang bersuku bangsa Melayu agar bisa memartabatkan dan menunjukkan bahwa pusat peradaban Melayu itu di Indonesia. Dan saya kemarin itu ada mendapat tautan ya, sebuah tautan YouTube video, di mana menunjukkan lomba bahasa Melayu, dan itu diadakan di Bangka Belitung. Ya, teman-teman bisa melihat videonya ini. Aku termasuk jenis hewan. Aku tinggal di sungai, danau, atau rawa-rawa dengan dasar lumpur. Aku suka membenamkan diri di dalam lumpur untuk bersembunyi. Makanan utamaku adalah ikan, udang, siput, cacing, dan serangga air. Hati-hati jika menemukanku di alam liar. Aku cenderung lebih galak. Jika merasa terancam, aku bisa menggigit dengan rahangku yang kuat dan leherku yang panjang bisa menjangkau cukup jauh. Di beberapa daerah, dagingku dikonsumsi dan dianggap sebagai hidangan lezat atau obat tradisional untuk penyakit kulit dan stamina. Aku sejenis kura-kura yang unik. Regua. Tidak. Kurang tepat. Kurangi 50. Regu C. Silakan. Binat. Ya, 100 untuk binat. Binat. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena kita berbicara substansi. Kita bukan hanya berbicara narasi atau propaganda, tapi kita berbicara propaganda yang substantif. Mengapa? Karena kita menunjukkan bahwa pusat peradaban Melayu itu ada di Indonesia. Bahwa yang benar-benar Melayu, Melayu asli itu adanya di Indonesia, bukan di Maledes. Pak Supri, tolong dibahas mengenai kosakata wawancara, karena beberapa waktu lalu saya lihat TV sebelah Maledes kok ada acara wawancara. Seingat saya wawancara itu berakar dari bahasa Sanskerta. Terima kasih. Nah, ini menarik ya, bahwa kosakata wawancara itu juga sudah mereka gunakan. Padahal sebelum ini mereka menggunakan apa? Temu bual. Bertemu dan berbual. Kalau di Indonesia berbual itu kan ngomong kosong aja loh. Apalagi kalau kita di Medan gitu ya. Ah, ngebual aja kau. Nah, di Maledes, wawancara itu temu bual. Nah, saya nggak tahu deh. Jadi mereka tuh sekarang sudah menggunakan kosakata wawancara. Bahkan, yang menarik nih, saya mendengar pernyataan dari anggota parlemen Malaysia. Kita kan mengetahui ya, kalau kita mengatakan persen, gitu, berapa persen. Nah, dulu Maledes itu menggunakan kosakata peratus. Jadi 2%, 3%, maksudnya 2%, 3%. Tapi sekarang mereka sudah menggunakan kosakata persen. Ayo, ngaku. Di Maledes kata terima kasih pun mereka baca terima kasih. Betul. Terima kasih. Gitu. Saya ingat ada penyanyi dari Maledes, ya. Itu kalau di akhir dari konsernya, dia akan mengucapkan kosakata itu. Orang Nusantara tidak mengenal huruf Z. Jadi beza yang selalu diucapkan oleh warganet Maledes itu sebenarnya tidaklah natural, yang natural adalah beda. Betul. Kita bisa melihat ya dengan jelas bahwa mereka tidak mengenal yang namanya fonologi, itu mereka tidak kenal.
Bahkan kalaupun mereka kenal ya dianggap angin lalu saja. Ibaratnya dia bangga bisa mengumpulkan bumbu-bumbu dapur tapi tidak mampu cara masak atau menggunakannya. Kamus kok diukur dengan beratnya. Ini mengomentari dosen bekas yang mengatakan, sekarang kamus kami beratnya 3,8 kilogram. Kelihatan Maledes ini menyepelekan ilmu bahasa. Mereka nggak sadar kalau bahasa itu adalah sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Setelah melihat tidak berdayanya bahasa Melayu Maledes dari serangan bahasa dari luar negaranya, mereka baru sadar. Telat. Akhirnya salin tempel tanpa ilmu kosakata bahasa Indonesia, tapi tidak mau mengakuinya. Terakhir memaksa semua warga negaranya untuk memakai bahasa Melayu Maledes. Tapi itu sudah sangat terlambat. Kita akan menyaksikan kepunahan bahasa Melayu Maledes. Kalau kita melihat ya, kamus mereka itu mereka sudah nggak jelas. Ini kamus bahasa Melayu atau kamus bahasa Indonesia. Mereka itu terjebak sebenarnya, ya, terjebak dengan konstitusi mereka. Jadi konstitusi mereka itu telah menjebak diri mereka sendiri. Dan kita mengetahui akar permasalahannya itu apa di mereka. Gitu. Tapi ya mereka karena denial syndrome, waham, gitu ya. Ya muter-muter aja di situ. Kayak lingkaran setan gitu. Indonesia atau bahasa Indonesia banyak menciptakan kosakata baru yang memang Indonesia ciptakan sendiri, bukan berasal dari bahasa Melayu, yaitu kosakata dari kata benda noun yang berasal dari kata sifat dengan ditambah akhiran wan, seperti budaya menjadi budayawan, sejarah menjadi sejarawan, cendekiawan, wartawan. Dan hasil karya bahasa Indonesia ini sudah disalin tempel oleh bahasa Melayu Maledes tanpa malu-malu lagi. Betul. Bangkrut aja ditulis bankrupt, dibaca bankrupt gitu ya. Nah, berbicara tentang kosakata bangkrut ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi menderita kerugian besar hingga jatuh tentang perusahaan, toko dan sebagainya. Gulung tikar. Jatuh miskin karena harta bendanya habis, ya, itu yang disebut dengan bangkrut. Asal-usul kosakata bangkrut itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, ya, yang berarti pailit atau tidak mampu membayar utang. Bahasa Belanda tersebut menyerap dari bahasa Prancis, yang sebelumnya itu berasal dari bahasa Italia, bancarotta. Kata Italia ini merupakan gabungan dari bangka, bangku, meja, bangku, oke. Kemudian rota, patah. Secara harfiah, bancarota berarti bangku yang patah. Mengapa bangku patah bisa berarti bangkrut? Para penukar uang bertransaksi di pasar menggunakan meja atau bangku sebagai tempat usaha. Jika mereka tidak mampu membayar utang atau melakukan penipuan, maka meja atau bangku mereka akan dipatahkan secara simbolis oleh otoritas. Itu menandakan bahwa mereka tidak lagi boleh berbisnis. Dari praktik simbolik inilah lahir istilah yang kemudian berarti gagal bayar atau pailit. Apakah ada kosakata bangkrut di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada. Tapi mereka ada yang namanya bankrupt. Tulisannya B-A-N-K-R-A-P. Itu didefinisikan sebagai tidak berupaya hendak menyelesaikan hutang. Berarti kan itu bangkrut. Dan ini adalah salah satu jejak sejarah penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tentang bagaimana mereka menyerap kosakata bahasa Inggris, bankrupt, dan ingin mereka ubah menjadi bahasa Melayu Maledes. Ini jejak sejarahnya di sini. Sama seperti jejak sejarah mereka menuliskan convocation, fashion, station. Itu jejak sejarah mereka. Namun sekarang seperti kosakata asimilasi, integrasi, naturalisasi mereka ambil. Dan mereka mengatakan itu berasal dari bahasa Inggris. Enggak. Kalian nyontek, kalian menjiplak dari bahasa Indonesia. Karena jejak kalian itu menunjukkan bahwa kalau kalian mengambil itu dari bahasa Inggris, maka polanya itu akan berbeda dengan pola yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti kosakata ini, bankrupt ini. Nah, sinonim dari kosakata bangkrut dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya pailit. Kata pailit berasal dari bahasa Belanda. Pailit yang berarti gagal bayar atau tidak mampu melunasi utang. Bahasa Belanda ini menyerap dari bahasa Prancis,
yang lebih jauh berasal dari bahasa Latin. Makna dasarnya adalah jatuh atau gagal memenuhi harapan kepercayaan. Makna dalam bahasa Indonesia modern, pailit itu adalah istilah hukum resmi bagi debitur yang secara sah dinyatakan tidak mampu membayar utang oleh pengadilan. Bangkrut itu adalah istilah umum dalam percakapan sehari-hari. Apa perbedaan nuansa antara kosakata bangkrut, pailit, dan rugi? Bangkrut lebih umum bisa dipakai untuk individu atau usaha. Pailit, istilah hukum resmi, biasanya diputuskan pengadilan. Rugi itu belum tentu bangkrut, hanya mengalami kerugian finansial. Nah, sekarang mari kita lihat definisi pailit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pailit, bentuk tidak bakunya palit, jatuh tentang perusahaan dan sebagainya, bangkrut, jatuh miskin. Kemudian ada yang namanya memailitkan, yaitu menjadikan pailit. Kemudian kepailitan, yaitu perihal pailit, bangkrut. Atau istilah ekonomi, keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hal utang-utangnya kepada pemberi utang. Pemailitan, proses, cara, perbuatan memailitkan. Apakah ada kosakata pailit di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada. Seperti teman-teman perhatikan tadi ya, kosakata pailit itu mempunyai bentuk tidak bakunya palit. Dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes mengambil kosakata palit. Definisi pertamanya itu berkaitan dengan mengecat atau mewarnai bibir. Saya nggak tahu nih dapat idenya dari mana. Oke, boleh nggak saya memalitkan bibir kamu? Gitu. Dan yang kedua, disebutkan palit itu jatuh rugi, bankrupt, ya, muflis, dan dituliskan itu kosakata bahasa Indonesia Belanda. Salah. Kalau kita mau merujuk kepada sumber asal kosakata Belanda, bukan palit, tapi violet. Jadi bukan palit. Nah, mengapa mereka mengambil kosakata yang tidak baku yang digunakan di Indonesia? Ya, mereka ingin berbeda aja dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya, enggak, kami nggak menggunakan palit, kami menggunakan palit, gitu. Tapi maksudnya, itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, palit itu tidak baku. Yang baku itu pailit. Mengapa? Karena itu akan lebih konsisten dengan ucapan dari bahasa asalnya, bahasa Belanda, yaitu violet. Apakah itu disengaja? Ya, disengaja. Mencoba menghilangkan jejak aja itu. Nah, yang menarik, di dalam definisi kosakata palit di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu ada tertulis memalitkan. Nah, berarti kalau memalitkan, berarti itu disinonimkan dengan memailitkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa definisinya? Mengistiharkan atau menyatakan palit. Itu memalitkan atau memailitkan. Sedangkan memailitkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan menjadikan pailit, bukan memberitahu atau mengistiharkan. Pertanyaannya, menjadikan pailit, apakah itu sama dengan menyatakan pailit? Ayo, kepada warganet Maledes, bisa menjawab nggak pertanyaan ini? Kalian kan harus konsisten. Itu kan kosakata Indonesia Belanda, gitu kan ya. Kontan keras. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia.